Halo, selamat datang di podcast Cikwita Bad Boy. Di mana lagi kalau bukan di curhatan sebelum tidur. Oke, jangan lupa dan don't forget to use earphone to listen to my podcast. Hai, apa kabar? Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast saya pada hari ini. Kira-kira hari ini kita bakal ngebahas tentang apa ya? Mungkin dan banyak dari kalian yang bertanya-tanya tentang overthinking. Dan kali ini saya mau ngebahas tentang overthinking. Iya, sebenarnya di sini gue juga bingung sih yang namanya overthinking. Hah, mungkin saya mempercayainya, atau saya yakin dari kalian pasti pernah mengalami di situasi hati yang sedang tidak nyaman. Tiba-tiba jantung berdebar-debar tidak jelas. Tiba-tiba curiga, bahkan khawatir, tapi nggak tahu lagi mikirin apa. Mungkin atau karena sedang beranjak ke dewasa, aku makin yakin untuk memahami bahwa yang dibutuhkan kita-kita tidak akan macam-macam. Bisa mendapatkan rasa aman dan nyaman sama hati kita masing-masing, itu rasanya udah lebih dari cukup. Tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Tetapi sebelumnya saya mau nanya dulu deh ke kalian-kalian. Kalian tuh pernah nggak sih merasakan nggak tidur, benar-benar nggak tidur semalaman? Mungkin karena pekerjaan atau kesibukan sendiri atau main game. Dan tahu-tahu udah pagi aja. Pernah ngalamin nggak? Pernah ngerasain seperti itu nggak? Dan kalau kurang tidur tuh rasanya kayak gimana gitu. Rasanya tuh isi kepala tuh kayak jalan-jalan sendiri. Jalan-jalan ke kemana-mana. Dan mungkin ini akan bisa menjadi relate sama orang-orang yang pernah ngalaminnya. Dan yang tahu rasanya nggak tidur padahal ada rasa mau untuk tidur. Tapi itu nggak bisa. Rasanya tuh gimana ya? Susah juga. Karena di satu sisi tidur, susah gimana ya? Susah juga karena di satu sisi tidur tuh enak gak enak. Dan buat saya pribadi yang senangnya melakukan kesibukan bermain game, tidur tuh menjadi musuh terbesarku. Jadi kayak menurut saya tidur hanya sebatas kebutuhan saja, bukan keinginan. Ya, orang tidur tuh buat saya karena kebutuhan saja, bukan karena mereka benar-benar ingin. Aku masih merasa bahwa saya masih belum bertemu garis finish yang saya mau, dan yang saya gimana ya? Yang saya rasakan tuh belum menemukan garis finish gitu. Jadinya nggak pernah benar-benar istirahat. Dan sepertinya hal ini yang membuatku capek dan lelah. Capek dan lelah dalam hal ternyata selama ini saya tidak menjalankan peran sebagai manusia seutuhnya. Kenapa sih aku bisa bilang seperti ini? Karena saya sering untuk bilang kepada diriku sendiri untuk gak bisa capek, dan itu tuh jahat sekali, jahat banget. Saya gak pernah nanya ke diri sendiri, kamu capek gak? Mau istirahat gak? Nah, hampir orang-orang di sekeliling saya yang seperti itu. Terkadang ya terlihat lucu kalau sadar bahwa orang lain lebih peduli sama kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Tapi mau gimana ya, setiap kali aku coba istirahat, pikiran
Saya tuh selalu saja kemana-mana dan sepertinya ya satu-satunya masalah dalam hidup kita overthinking. Mikirin hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu akan terjadi atau tidak. Tapi aku udah terlanjur nyiksa diri kita sendiri dengan asumsi-asumsi itu bakal terjadi. Dan kalau terjadi sampai beneran, itu karena tanpa kita sadari udah kita wujudkan dalam mindset kita dan kayaknya overthinking. Emang emang gimana ya? Overthinking emang menghuni isi kepala semua orang ya. Bahkan overthinking gak kenal usia, kecuali anak kecil ya. Karena ya mereka pikirannya gimana caranya senang dan sedih, dan gimana caranya pergi main, dan pergi untuk makan. Bahwa menjadi dewasa tidak seindah gambarannya. Dulu waktu masih sekolah yang saya tahu tentang dewasa cuman sekolah, lulus, terus cari kerja, dan menikah, dan terakhir mungkin punya anak. Udah, ternyata ada banyak fase-fase untuk mau menjadi dewasa dan gak banyak diceritain oleh bapak dan ibu guru. Fase-fase yang gak ada pelajarannya, yang harus kita pelajari dan pahami sendiri. Ya, fase-fase kayak gini, gimana caranya gak diajarin, gimana caranya kita gak harus overthinking, dan gimana caranya harus tenang dan gak mikirin diri sendiri. Karena satu-satunya hal yang paling berisik cuman isi kepala kita. Itu lebih berisik dari ribuan orang yang nonton konser. Gila ya, sampai segitunya. Ya, makanya gak sedikit dari kita yang sampai susah tidur, sampai stres sendiri. Bahkan ada yang sampai melakukan hal-hal yang nyakitin mereka. Karena ya bayangin aja gitu. Kita cuma duduk diem, tapi mau merem atau tidak, mau tutup telinga atau tidak, kita tetap harus mendengar dan melihat banyak hal yang rasanya bikin meresahkan orang-orang. Ya ampun, bisa nggak ya? Kamu menghilang bentar aja. Ya, ini yang aku rasain sangat berat. Dan mungkin dari kalian-kalian yang masih mempunyai godaan overthinking ini, aku ada apa untuk biar tidak overthinking. Kebanyakan sih, dan ada juga yang nanya ke aku lewat Instagram. Gimana sih caranya biar tidak overthinking berlebih? Karena katanya sih karena overthinking itu tidak nyaman dan gimana ya? Hilangnya overthinking itu biar bisa lebih santai. Karena overthinking itu nggak santai. Nah, memikirkan sesuatu sebelum bertindak merupakan hal baik sih. Namun, jika dilakukan secara berlebihan justru akan merugikan dirimu sendiri. Bukan hanya waktu, energimu juga akan terkuras karena melakukan hal ini. Selama berjam-jam dan tidak mendapatkan apa-apa, mungkin aku akan menjelaskan gimana caranya untuk tidak overthinking berlebih. Nah, coba kalian tuh berhenti sejenak dan cari penyebabnya. Apa itu? Hal paling utama yang harus dilakukan adalah menyadari bahwa kamu memiliki kebiasaan overthinking. Setelah itu berhentilah sejenak dan tenangkan pikiranmu.
Langkah selanjutnya yaitu cari sumber masalah. Nah, sumber masalah yang selama ini bersarang di kepalamu. Apakah itu masalah pekerjaan, hubungan, dan keluarga atau lainnya? Ya, itu yang pertama pikirkan apa sih penyebab masalah dalam hidupmu itu. Nah, yang selanjutnya aku ada lakukanlah sesuatu yang berbeda. Melakukan sebuah aktivitas yang berbeda gitu. Nah, itu tuh bisa membantu kalian melupakan pikiran-pikiran yang ada di kepalamu. Mengalihkan perhatian merupakan cara yang tepat bagi yang kamu suka. Nah, overthinking ini, kamu bisa mencoba kegiatan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, dan selanjutnya jangan lupa tentang ketakutan sendiri. Ketakutan sendiri itu bisa juga rasa takut bisa menghambat keberhasilan seseorang. Kamu nggak bisa mempertimbangkan hal-hal lain jika terus memikirkan hal-hal yang membantumu takut untuk mengambil langkah. Nah, jika belum berhasil, ubah ketakutanmu menjadi sebuah antisipasi. Nah, mungkin itu eh, kalau untuk mencegah overthinking. Ya, mungkin sebuah podcast pada hari ini saya akhiri. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Dan jangan lupa untuk tersenyum hari ini dan jangan lupa untuk bahagia selalu. Salam dari Rifan Adi Putra, salam literasi. Bye-bye.